pekerjaan wira swasta di bidang perikanan. Kemiskinan adalah kehidupan dari semua masyarakat yang hidup di bawah garis standar kelayakan hidup. Misalkan garis standar orang hidup di wilayah kita, 1 bulan itu dengan anak 2 istri, 1 itu 2 juta, kok penghasilannya masih di bawah 2 juta. Itu bisa dikatakan masyarakat tersebut di bawah garis kemiskinan karena belum standar layaknya orang hidup berkeluarga. Jadi untuk bisa menaikkan itu perlu yang namanya tambahan. Tingkat kemiskinan Indonesia masih tinggi bisa disebabkan beberapa faktor. Pertama, Indonesia masih tergolong negara berkembang. Yang kedua, pendidikan warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke antara desa dan perkotaan belum seimbang juga. Kemudian tingkat etos kerja juga belum sepadan sehingga pendidikannya yang lemah itu cenderung penghasilannya tidak akan sebanding dengan yang pendidikan tinggi, cara bekerjanya, cara berpikirnya, sehingga kemiskinan masih ada di. Alhamdulillah sebenarnya peran pemerintah sudah berlangsung sejak kepemerintahan yang sudah ada dengan jalan diadakan transmigrasi dan sebagainya. Yang perlu kita berikan kepada masyarakat yaitu pendidikan harus disetarakan supaya setiap rakyat bisa meningkatkan hidupnya dengan pengetahuan, dengan wawasan, juga dengan cara-cara yang terbaik di lingkungan masing-masing. Dengan sekarang misalnya adanya potensi masyarakat dengan rekreasi air karena mengangkat potensi yang ada untuk sebagai apa? Ladang pekerjaan. Jadi satu-satunya cara yaitu mengangkat secepatnya rakyat di sekitar kita dengan pendidikannya, kemudian diadakan langkah pembinaan untuk meningkatkan pekerjaan tersebut, sehingga peningkatan itu akan mengurangi dampak Pancasila adalah cetusan dari pendiri bangsa kita. Setiap kita sebagai warga negara Indonesia harus berketuhanan, mempunyai kemanusiaan, persatuan, kerajaan dan keadilan. Maknanya supaya kita itu bisa sejahtera, kita harus mempercayai dan meyakini bahwa kita hidup ini ada yang mencetak atau ada yang menciptakan. Maka kita perlu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian kita harus melakukan sila yang kedua supaya kita tidak ada penindasan, karena kemanusiaan itu sebagai wujud bahwa kita sebagai hamba Tuhan harus saling tolong menolong, sehingga perlu yang namanya persatuan karena kita tidak bisa membantu seorang atau seseorang atau masyarakat atau bangsa ini hanya dengan sendiri. Kita harus bersatu supaya timbulnya apa? Nanti kerakyatan, rakyat yang banyak itu akhirnya karena persatuan kemanusiaan timbulnya yaitu dampak daripada kerakyatan, kemanusiaan, keadilan, sehingga pemerataan di mana-mana yang diinginkan adil dari kepemilikan harta atau adil dalam mendapatkan hak hidup. Jadi tidak ada ketimpangan yang sifatnya jauh antara ada kaya dan miskin yang terlalu berlebihan sehingga menjadi hal yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada dasarnya setiap orang itu tidak boleh semena-mena atau menindas yang lemah. Jadi setiap orang harus melindungi
warganya, rakyatnya, bagi pemimpin, bagi masyarakat, melindungi tetangganya, melindungi saudara, supaya tidak terjadi perpecahan. Karena kemanusiaan itu pada dasarnya sebagai landasan hidup seorang berbangsa dan bermasyarakat. Tanpa kemanusiaan kita tidak akan bisa tentram, karena setiap orang saling melecehkan, saling menghina. Maka kita perlu memberikan wawasan kepada setiap warga, setiap manusia, supaya kita saling menghargai, saling mengerti, tidak saling mencemooh, tidak saling menjatuhkan, dan tidak saling menghina satu sama lain. Jadi kita harus saling guyup rukun dalam bahasa Jawa, atau bisa kita saling merangkul untuk bisa hidup berdampingan di masyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga kita dimanapun akan mendapatkan kenikmatan hidup, karena tidak ada orang yang merasa alhamdulillah lingkungan sini sudah terjadi yang namanya interaksi sesama warga. Apalagi dengan adanya sekarang yang baru tren, ada pandemi, ada COVID, warga-warga yang terkena penyakit COVID bisa dibantu dengan membantu warga yang tidak kena, memberikan sembako, memberikan suntikan, masukan supaya dia lebih hati-hati dalam menjaga kesehatannya, memberikan vitamin, memberikan masukan-masukan supaya orang tersebut bisa lebih enjoy dalam menghadapi musibah yang baru didapatkan, walaupun hanya sebuah kata-kata, walaupun hanya sebutir beras, walaupun hanya sebungkus sarimi, atau hanya beberapa telur, tapi karena empatinya untuk tetangga atau warga saudara yang bahwa itulah kemanusiaan kita sebagai warga. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang harus diwujudkan, yang harus diberikan kepada pengemban negara kita atau pemimpin kita, atau yang diberi hak mandat untuk mengelola negara kita dari Sabang sampai Merauke, untuk mendapatkan hak hidup yang standar. Jangan ada ketimbangan, entah itu pendidikannya, entah itu penghasilannya, ataupun wawasannya. Jadi dari Sabang sampai Merauke harus mendapatkan hak-hak yang sama, sehingga pemerataan tidak harus sama, pemerataan, tidak ada kesenjangan antara pendidikan, penghasilan, tempat tinggal, bahkan kalau perlu sama-sama bisa menikmati hidup dengan rekreasi, supaya orang itu juga bisa menikmati alam Indonesia itu dari Sabang. Ternyata tidak hanya dinikmati oleh orang-orang yang punya duit saja. Jadi setiap orang mempunyai hak yang mendapatkan hak hidup untuk sejahtera adil bersama dalam lingkungan. Sudah dari sila pertama, kedua, ketiga, dan yang terakhir keadilan. Buktinya adalah pembangunan di wilayah kita itu sudah tertata. Dulu yang jalan ini belum semuanya ada konblok atau ada beton, sekarang sudah, karena titik-titik yang masih perlu dibenahi, warga bersinergi, mana yang perlu didahulukan, mana pun yang perlu pending dulu. Tapi pada dasarnya semuanya sudah terjadi, entah itu pembangunan yang sifatnya fisik maupun pembangunan mental. Dengan adanya pengajian rutin menunjukkan bahwa keadilan setiap warga untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan santapan batin itu didapatkan, untuk mendapatkan
sifatnya kesosialan sudah ada yang namanya di lingkungan kita ada dana sosial masyarakat, ada dana bantuan. Ini wujud kalau kita sudah mengamalkan apa yang namanya keadilan. Jadi titik-titik yang belum tidak dijangkau